maksud usaha ya. Tapi ya usaha macam-macam kan. Misalnya usaha lu ini ikut dating app. Termasuk usaha ya, Rat? Ya termasuk usaha, cuman dating app nggak menjamin. Katanya LinkedIn juga lagi mau buka dating app. Mau coba? Ngeri kali loh. Soalnya dia di caption di caption bukan caption apa sih thumbnailnya tulisan atasnya judulnya itu LinkedIn membuka dating app gitu Itu tahu ya. dari mana? Ya berita lah, nanti gua sematkan beritanya di sini ya. Coba. Nah, ya itu tentang LinkedIn membuka dating app. Jadi untuk orang-orang yang memang memiliki orang-orang pekerja, orang-orang misal yang sibuk bekerja nih, orang-orang engineer. Nah, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pasangan yang satu ya setara istilahnya. Ya mungkin itu langkah bagus sih, dalam artian gue tahu CV resume orang itu tuh dari LinkedIn, tapi alangkah lebih baiknya kalau LinkedIn tuh mempertahankan fungsi awalnya. Ya, jadi tempat mencari pekerjaan. Ini udah lumayan susah ya nyari kerjaan juga. Bukan susah sih, lebih kayak requirement-nya suka tidak menjelaskan secara penuh ya. Satu, nggak menjelaskan secara penuh, pelapornya juga kadang mungkin kurang pede dengan. Ya, dan kalau gue pribadi sih bingung ya, kok banyak linknya. Kau tahu namanya LinkedIn tapi nggak link semua belum sih. Iya gitu. Jadi pas kita buka itu pengalaman gue pribadi nih, nggak tahu mungkin ada cara lain ya. Pengalaman gue adalah ketika misalnya gue nyari nih untuk job tertentu sesuai dengan instruksi beberapa content creator, udah ngikutin tutorialnya, lu link aja lah katanya. Ya mungkin itu scam sih. Bisa jadi. Iya paling scam lagi. Wow. Udah phishing ya, masuknya phishing. Mending cari yang di real life aja. Pergi kemana ke, kebetulan nanti ketemu ya. Wih, misal ke toilet umum bisa. Ya ke toilet umum, ini kok nggak bisa buka ya pintu. Wah, kita nggak pernah tahu guys. Iya loh. Nggak tahu. Jangan. Ya, nggak tahu siapa tahu kita lagi ada tuh begini. Wah, dan lagi menghela nafas aja. Kenapa kak? Gitu. Yo, nggak tahu. Mungkin itu juga yang menyebabkan salah satu teman gue ini punya pola pikir di mana kalau pergi keluar harus touch up dulu. Ya itu emang iya. Karena beliau bilang kayak gini, ya karena kita nggak pernah tahu kan kata kita ketemu jodoh. Benar juga. Seenggaknya nggak jodoh tuh dapat relasi. Oh ini tempat duduknya kosong kak. Iya. Oh iya. Sekarang ini. Oh saya ini punya ini mau ini. Jadi siapa tahu dapat hamil deh. Boleh lihat portonya ya. Aduh, langsung ngeri sekali. Tapi gue pernah memang kayak gitu sih. Tapi bukan gara-gara touch up ya. Jadi pas itu memang lagi nongkrong gitu di salah satu mall di Jogja. Nongkrong terus tiba-tiba ada, gue waktu itu masih sibuk, bukan sibuk sih, masih aktif ngegambar ya, pakai kertas. Habis itu ada teman tiba-tiba ada cewek yang deketin. Nah, ya kemudian lumayan dekat lah dengan cewek ini, ya cuman sampai di momen lah ya, sebelum cuman ya, sampai di momen beberapa temen tuh nanya, lu bukannya dulu sama si A ya gitu kan, si A itu suka loh sama lu, sampai dibilang gitu, cuman, nah ini cuman ya, gue jadi sih, Sama kayak gitu. Kayaknya masih buta warna merah. enggak, dia nggak merah, sayanya dia merah. Waduh, soalnya saya casting habis itu kak. Ya udah lah ya. Gak nyaman loh soalnya, dan mau bilang ke dia itu, ini pengalaman pribadi ya, mau bilang ke dia itu kayak aduh bilang kali ya takut menyakiti hatinya, jadi saya ghosting aja. Lebih nyakitin. Maafin kepada mungkin mas-mas yang mendengarkan podcast ini nanti. Ya jadi kayak gitu ya, kalau misalnya kita keluar tuh bukan hal yang aneh kalau kita tuh harus berdandan, bukan berdandan juga berpenampilannya benar. Ya gitu ya, jadi kalau dating app menurut lo Nope. big no ya. Sama gue pribadi ada satu dating app, temen-temen gue zaman kuliah dulu, kata cari temen jangan sendirian kemana-mana tuh, jangan kayak main laptop.
Ada ketika begini di depan. Coba dari Pantan nih Ki, apa kemarin dapat tempat dari sini? Dating apps katanya sih ya, katanya itu kan muncul tuh tahun berapa sih, gue nggak ngerti ya. Tinder ya? Ya pokoknya setelah yang pertama muncul tuh itu tuh sekarang tuh udah gak relevan lagi. Sekarang tuh udah ditambah fenomena softboy begitu, jadinya menggampangkan lah para softboy ini untuk mencari masalah di dating apps itu. Jadi udah gak worth lagi itu dating apps sekarang. Tapi itu ada Ada orang yang berhasil dari ya, ada memang ada kan beda-beda, lebih banyaknya mbak cuma. dari appnya sih fenomenanya ya yang gue tahu tuh termasuk scam. Iya, Baik itu scam dalam artian uang atau scam dalam artian iya betul. harapan ekspektasi. Udah rusak kita tuh udah tercekoki dengan dunia maya. Cari jodoh aja yang nyata ya. Kalau mau maya tuh mendingan pula ya, Lu namanya yang 2 dimensi aja tuh. wah, masih lebih Oke, ketimbang lu nyari-nyari di online dating kayak gitu. yang lebih worth it ya secara nggak langsung. Setidaknya lu bener-bener membiayai 2D karena kan lu beli merchandise segala macam Iya. kan. Lebih jelas tuh yang beli ke perusahaan mereka gitu ya. Ini kalau ke dompet mau kondom misalkan nggak asing, nggak bisa balik masalahnya tuh. Iya, malah kita kena marah nanti. Padahal dia yang canda. Malah di perfective. Mantap, keren. Makanya cari aja yang real life. Kadang real life aja kagak bejo, apalagi yang ini. Iya sih, real life temen gue sendiri dia, wah nggak tahu kenapa ya beliau ini dari zaman sekolah memang tipe yang punya pacar terus lah istilahnya. Dan standar cowoknya itu tinggi. Dan teman-temannya tahu kalau beliau ini punya standar cowok yang cukup tinggi. Dan cowok-cowok di zaman sekolah juga sesuai sama standarnya dia. Tapi ketika sudah selesai sekolah, udah kayak 20 umur 20-an ini lah, kok merasa bahwa standar beliau ini jatuh banget. Kayak dari segi penampilan, ceweknya sangat jomplang dibandingkan mantan-mantannya. Terus juga dari segi pekerjaan sampai di momen dimana cowoknya itu dia yang biayai. Wow. Definisi mokondo banget kan. Nah, sampai hampir jatuh sama cowok mokondo. Cuman alhamdulillahnya diselamatkan, tidak jadi. Enggak banget itu, enggak jadi. Cuman ya maksudnya track record dia umur 20 tahun ini ya jatuh banget. Mungkin juga karena dia waktu itu berpacaran banyak itu kan sama orang yang standarnya tinggi, tapi dia nggak ketemu tuh ekspektasi. Karena lama loh sama yang pacar-pacar di sekolah. Dia juga nggak tahu sih kenapa bisa jadi downgrade seperti itu. Mungkin ada trauma tersendiri ketika dia pacaran sama standarnya di waktu itu. I don't know. Bisa jadi sih ada orang nggak diceritakan, ada kesedihan pribadi mungkin. Iya, atau juga Sama tertentu itu juga karena mungkin ini kali ya, dia udah patah hati lalu ketemu dating coach yang mokondo juga ternyata. Jadi begitu. atau ya kayak dia merasa perhatiannya lebih dari si cowok yang tanda kutip mokondo ini. Karena sekarang konon katanya sekarang tuh banyak dating coach apalagi ya cowok. Itu tuh yang nyuruh itu udah tahun 2024 masa si cewek diam doang. Ini saatnya aktif cewek dan begituan tuh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi lihat-lihat lagi juga ya. Karena lu baru suka 3 hari nongol sama mbak agak lain sih. Nah maksudnya ya jadi nyoblak aja, jadi kebalik semuanya. Ketika laki itu ditembak sama cewek, ya udah jadi take it for granted gitu. Apalagi nanti ujung-ujungnya nambah, ayo udahlah cewek gue lebih ini, nanti gue juga dibayar. Dignity-nya Hilang visi cowok dan ceweknya ya. iya. Karena kita Ceweknya jadi terlalu superior juga kan. Tapi kan harusnya karena ceweknya superior, cowoknya merasa lemah gitu loh. kadang suka mereka di kan support ya, karena si ceweknya superiornya cewek sama laki mungkin beda. Kalau laki itu menimbulkan rasa takut ke pasangannya, kalau cewek enggak.
Karena nyatanya kayak gitu. Malah ceweknya dimanfaatin. Yang diinjek-injek aja kayak depan pintu. Iya. Iya ya, ada kasus salah satu public figure itu kan, anggaplah kita bisa sebut ceweknya superior karena pendapatan jelas lebih besar dari suaminya kan. Tapi kemudian masih kena abuse sama si laki. Ya kayak gitu. Karena bila kata-kata emang dari sono dari awal kita kan pasti itu kan. Provide untuk jadi superior. Iya, mereka tuh sebenarnya ada perasaan gimana ya katanya nih, kalau cewek khususnya ayah ketika melihat anak perempuannya cenderung punya perasaan melindungi yang lebih kuat ketimbang sama anak laki-lakinya. Perasaan bener maksudnya ya. Yang baik diputar. Jadi ketika sama anak perempuan akan lebih protektif, bukan yang ya udah biarkan saja. Makanya kadang-kadang rapor ayah ke anak laki-laki, ayah ke anak perempuan beda. Ya beda. Ibu juga sebenarnya beda, cuman lebih tersamarkan. Nah, perasaan yang melindungi itu yang naluri alamiah katanya, dan mereka Kecuali kucing cuma sendiri lu lindas ya. karena itu loyal. Ya, lakinya lah di rumah sehingga ya. Lakinya urusan domestik, perempuan yang berburu. Itulah apa namanya binatang aja kayak gitu seloyal. Binatang aja tahu loh job desk-nya ya. Manusia sekarang enggak. Tapi ini gak sih, lu merasa gak sih dating app ini kan adalah jawaban, salah satu jawaban buat orang-orang yang satu ngakunya introvert, ngakunya ya. Dua, untuk orang-orang yang sekarang tuh udah semakin males berkeluarga, memiliki pasangan segala macam. Kan katanya angka pernikahan dan angka kelahiran rendah ya, mulai semakin menurun ya, karena keengganan Gen Z khususnya untuk Padahal kita jensi loh. ya keengganan untuk anak-anak milenial dan Gen Z untuk menikah dan punya keturunan. Jawaban aku nggak tahu sih apakah iya atau enggak, karena ngelihat sekarang tuh udah bergeser ya apa namanya fungsinya. Iya, malah ada yang jualan orang sih. Nah itu jadinya nggak tahu ya, nggak bisa komen juga apakah itu jawaban yang oke, jawabannya bermanfaat atau enggak. Tapi kalau gue sebisa mungkin gue nyari di real life. Untuk angka masalah penurunan kayak gitu gue nggak tahu apakah ngitungnya tuh gimana, aku nggak ngerti. Tapi yang aku lihat di sekeliling aku itu justru malah bertambah naik. Dari sekeliling saya malah maksudnya yang satu sepantaran ya, umurnya mirip-mirip 20-30, dari umur 20-an sampai 30 tahunan, mereka cenderung menunda pernikahan. Di sekitaran gue tuh mereka malah udah nikah, udah married langsung punya baby banyak gitu. Bahkan di bawah saya udah banyak. Makanya gue apa iya menurut nyatanya gue tapi nggak pernikahan dini banyak, tapi angka pernikahan yang usia matang iya yang kurang. mungkin itu sensusnya mungkin di area perkotaan kali. Iya bisa jadi, Karena gue sendiri lingkungan gue yang pertumbuh itu di area desa. tapi kan nggak sedusun itu ya, maksudnya kan kalau maaf nih pas KKN itu memang di daerahnya tanda kutip sedusun itu di kaki gunung, kemudian memang akses ke dana itu cukup jauh. Desa itu Iya, iya memang pekerjaannya tuh 90% petani. di situ sebenarnya nggak desa banget, kita termasuknya lumayan kota, tapi ya masih jadi petani juga. Karena justru angka masuk pendidikan itu yang rendah. Oh, angka pendidikan lanjut ya. Nah makanya mungkin itu juga yang jadi angka pernikahan di tempat gue tuh naik. Ngaruh juga sih, karena sempat gua KKN dulu itu kayak 1 minggu atau 1 bulan setelah gua selesai KKN, itu ada yang nikah anak umur 12 tahun atau 13 tahunan, anak SMP. Bukan berkata-kata Lagi ya kayak kita sempat kaget kan pas dikasih tahu bahwa si A menikah loh. Wah, wah agak parah nih gitu kan. Cuman udah kayak 1-2 tahun ini kan KKN udah beberapa tahun lalu toh. Jadi udah 1-2 tahun ini mulai banyak yang kuliah. Nah itu kebanyakan ya yang kuliah sekolah lanjutnya rata-rata laki-laki sih. Nah tuh nah Iya, kalau untuk daerah-daerah yang kita sebut lah daerahnya cenderung masuk ya, akses ke datanya menurut sebentar saja itu aja, paling tidak sih kan budget pasti.
yang ada di masyarakat gue kayak gitu. Padahal umur 12 tahun tuh kayaknya belum cukup cari dia. Masih minor. Iya loh, kok bisa ya abang dia nikah dikasih, maksudnya nikah nggak secara Dia tanam di bawah tangan. Sejadi sih di bawah tangan, apalagi kan keringat. secara hukum belum ini loh, Iya nggak boleh. nggak boleh. Dan anak yang misalnya dia, gue pernah nih ikut ke penelitian tentang pernikahan dini gitu. Jadi nanya lah ke beberapa orang yang memang terkecimpung langsung di masyarakat. Jadi ada salah satu penyuluh gitu, beliau ini bilang kalau anak umur, misalnya beliau ini menikahnya di tanggal 1 hari sebelum umurnya pas 19 tahun ditahan suratnya. Iya.